Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Pakis 2, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pakis 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 4 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan semua dalam rangka kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini kita belajar bersama ya, hanya berkolaborasi untuk sharing, bukan berarti saya yang memaparkan kemudian saya lebih tahu, boten. Kita belajar bersama di sini mengenai budaya positif, semoga bisa diterapkan di sekolahan kita. Untuk yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Suwardi SPD MPD dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Namun sebelum pertemuan ini kita mulai, mari kita bersama-sama kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir pertemuan pada pagi hari ini membawa barokah kepada kita semua. Lahul Fatihah. Ya, terima kasih. Untuk menginjak acara berikutnya, yaitu kami akan menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan pada pagi hari ini. Bahwa dalam kegiatan pada pagi hari ini kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendukung, mensupport dari perwakilan guru SDN Pakis 2 dalam melaksanakan kegiatan calon guru penggerak. Di dalam kegiatan calon guru penggerak adalah beberapa kegiatan yang harus dilalui. Banyak sekali kegiatan-kegiatan baik itu secara online maupun offline. Oleh karena itu, bertepatan pada pagi hari ini kita kegiatannya adalah CGP menyampaikan beberapa informasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN Pakis 2. Apa sih itu yang nanti yang disampaikan, khususnya untuk insya Allah kelas 1 dan 4 sudah tahu tentang hal itu, karena dalam kegiatan KKG kemarin sudah disampaikan sekilas tentang apa itu budaya positif, bahwa di dalam lembaga kita hendaknya semuanya sudah berorientasi pada siswa, sehingga siswa itu ada yang siswa secara kontrak itu mempunyai kreativitas masing-masing, sehingga kita adalah sebagai fasilitator kita harus nuruti apa sing menjadi bakat dan kreativitas dari siswa. Oleh karena itu, dalam kesempatan pagi hari ini kita semua mari kita saling berkolaborasi, saling belajar bersama di dalam memahami tentang budaya positif dalam kegiatan pembelajaran. Dan kegiatan ini tidak hanya sekali ini, mungkin nanti akan berkelanjutan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dengan tema-tema yang lain, karena kegiatan CGP ini adalah berlangsung selama insya Allah 8 bulan. Oleh karena itu
jangan bosan-bosan dan jangan pokoknya jangan bosan-bosan kalau memang nanti dimintai bantuan atau di Jalan CGP melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan semua ini nanti berjalan dengan lancar, dan kepada para Bapak Ibu yang masih muda, kami sarankan, kami mohon untuk daftar di CGP gelombang angkatan 11. Kita daftar. Tetap diterima, lulus dan tidak terserah. Ya, kita daftar. Kita pokoknya semangat daftar sehingga kita sudah pernah daftar. Mari kita semua memang semua zaman, semua periodisasi akan berubah maksudnya berubah tahapan-tahapannya. Kalau dulu harus menggunakan kurikulum ini dengan cara demikian, sekarang dengan Komer kita harus melalui beberapa kegiatan yang seperti halnya sekarang ini digencar-gencarkan bagi setiap Bapak Ibu guru harus mengikuti calon guru penggerak. Apa tujuannya? Tujuannya pasti ada tujuan yang baik. Tidak mungkin ada tujuan yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita semangat saja, kita ikuti alur aturan yang dialurkan oleh pemerintah, sehingga kita menjalani sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan di dalam kurikulum Merdeka. Kiranya itu pengantar dari kami untuk kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan pemaparan tentang materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini bisa kita tarik kesimpulan dan kita buat pedoman ke depan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran yang ada di SDN Pakis 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala SDN Pakis 2 untuk dukungan dan motivasinya kepada kami. Baik, Bapak Ibu, langsung saja ya. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang para guru hebat di SDN Pakis 2. Di sini kita berkolaborasi dan belajar bersama di SDN Pakis 2 demi kemajuan sekolah kita tercinta. Di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, saya Kavita Erni Monikasari sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang didampingi oleh 3 orang hebat di belakang saya. Yang pertama Bapak Fasilitator saya, Bapak Dwi Sujatmiko, kemudian Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Suwardi, dan juga Ibu pengajar praktik saya, Ibu Wenilia Arianti. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki materi inti, kita ice breaking sejenak ya. Dimohon kepada Bapak Ibu guru bisa untuk berdiri, dan saya mohon bantuan 1 atau 2 guru untuk membantu memimpin di depan ya. Bu Neng monggo sama Bu Kali ya. Monggo Bu. Monggo. Oke, kita ikuti. Ayo Bu, mulai Bu. Bapak. Goyang, goyang.
Matur nuwun Muning dan Bukawi. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Supaya tidak ngantuk ya. Monggo kalian juga kedapisan. Di sini nanti kita akan bersama-sama menyimak mengenai konsep inti budaya positif, di mana nantinya ada 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Banyak nih, ada 8 materi. Tenang, lagi singkat mawon. Untuk yang pertama, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Dalam akhir-akhir ini, ketika kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, kita sering mendengarkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik itu bisa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dulu di pembelajaran yang sebelum-sebelumnya kita menganggap semua murid itu sama. Jadi apa kompetensi intinya, kompetensi dasarnya dari setiap muatan pelajaran kita perlakukan sama para peserta didik kita. Tetapi harapan pemerintah pada pembelajaran dengan paradigma baru, seiring berjalannya kurikulum merdeka ini, kita sebagai pendidik dituntut untuk bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita itu mendidik, menuntun, mengarahkan para peserta didik kita itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau yang mereka lebih dominan pada gerakan, kita fasilitasi dengan yang bergerak, yang tentang gerakan. Kemudian yang pendengarannya lebih aktif, kita fasilitasi dengan media pembelajaran yang tentang audio juga. Jadi ada yang visual, ada yang audio. Ini memang cukup merepotkan ya Bapak Ibu, tapi memang itu tuntutan kita. Mungkin kita bisa mulai mencobanya sedikit demi sedikit. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini akan sedikit dipaparkan dari 4 ilusi tersebut. Untuk yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu pada dasarnya
Guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki siswa. Jadi maksudnya di sini kalau kita simpulkan, biasanya kan kita yang sebagai guru, sebagai pendidik yang mengontrol siswa. Padahal sebenarnya siswa itu yang berhak mengontrol dirinya sendiri, tetapi dengan tuntunan, bimbingan, dan arahan dari para pendidik. Kemudian ilusi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita sering melakukan penguatan positif kepada para peserta didik, di mana penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu, di mana itu merupakan usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Jadi misalnya seperti ini, kita di dalam kelas kan pasti ada peserta didik yang dominan maksudnya bisa menguasai kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Dan kita sebagai pendidik sering memberikan penguatan positif maupun label yang positif untuk anak tersebut. Nah akhirnya ternyata pada penguatan positif yang diberikan secara terus-menerus kepada anak itu akan bisa merubah pemikirannya. Jadi sebenarnya penguatan positif yang diberikan secara berkelanjutan itu juga tidak baik. Ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, di mana menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Nah, ini kebalikan dari ilusi yang kedua. Kalau yang kedua tadi, sebagai pendidik kita sering memberikan penguatan positif kepada anak tertentu, dan yang di ketiga ini kita juga lebih sering memberikan label yang negatif kepada anak tertentu. Nah, semakin kita sering memberikan label yang negatif kepada anak tersebut, semakin membuat pemikiran anak itu, oh iya, aku loh paling elek dewe, aku mesti dilokno ya mbek bola kita. Mesti salah ya, mesti disalahkan nah, itu semakin membuat peserta didik yang kita berikan label negatif itu semakin terpuruk. Tidak bahagia ibunya. Ilusi yang keempat, nah ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa itu juga tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan membentuk suatu permusuhan. Maksudnya di sini kita sebagai guru kan kita yang lebih dewasa. Memang kita yang dominan untuk mendidik peserta didik kita, tetapi bukan berarti kita bisa memaksakan kehendak kita kepada mereka. Karena dalam jangka waktu yang panjang itu juga tidak baik untuk psikologisnya. Nah, ini merupakan tabel yang menunjukkan perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau dulu awalnya realitas atau kebutuhan kita sama, sekarang pola pikir kita dirubah menjadi realitas atau kebutuhan kita berbeda. Maksudnya kebutuhan para peserta didik kita. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal tidak seperti itu. Murid kita ada misalnya di kelas 4 melihat misalnya materi matematika kali ini adalah sudut. Tidak semua murid itu memandang memiliki persepsi yang sama tentang sudut seperti itu. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang diluruskan yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kita seharusnya melihatnya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Untuk yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi sesungguhnya hanya Anda yang bisa mengontrol
diri Anda sendiri. Jadi kita itu sebenarnya hanya terpengaruh dengan lingkungan kita, tetapi apa yang kita lakukan itu adalah kontrol dari diri kita sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mempengaruhi saja. Kemudian ada lagi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, yang seharusnya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, konsensus makna. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sebenarnya kita tidak ada menang kalah, tetapi model berpikirnya harus diubah menjadi menang-menang dengan persepsi yang berbeda-beda. Nah, kita masuk materi yang kedua tentang disiplin positif, di mana disiplin itu memiliki arti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman serta hukuman. Jadi tujuannya kita memberikan disiplin, bentuk kedisiplinan kepada peserta didik itu tidak diiming-imingi dengan penghargaan atau reward dan juga tidak diancam dengan sebuah hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam dirinya sendiri. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal yang berasal dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, jadi di sini peran kita sebagai pendidik sebagai motivasi eksternal bagi para peserta didik kita. Memang kalau kesadaran diri dari kedisiplinan dari dalam dirinya murid kita dirasa masih kurang, maka di sini tugas kita sebagai pendidik saya ulang kembali. Di sini peran kita sebagai pendidik untuk bisa menuntun dan mengarahkan peserta didik kita supaya memiliki dan memunculkan kesadaran dari dalam dirinya untuk berdisiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini saya menuliskan 3 contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, di mana sebenarnya nilai kebajikan itu sangat banyak. Yang pertama yang sudah kita kenal yaitu mengenai profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya terdapat beberapa dimensi yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selain itu ada dimensi mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Contoh nilai kebajikan organisasi yang kedua itu dikenal dengan 9 pilar karakter IHF atau Indonesia Heritage Foundation, di mana terdapat cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati,
toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Contoh nilai kebajikan yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau yang biasa kita kenal dengan life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini ada 3 nilai kebajikan institusi atau organisasi. Selain itu sebenarnya masih banyak, nanti bisa saya jelaskan di luar forum ini. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, ini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Jadi setiap diri kita pasti memiliki 5 kebutuhan ini. Kita pasti sangat membutuhkan ini, dimana yang bertahan hidup itu merupakan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Kalau kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan, itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Kalau kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan, itu meliputi rasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan, yang meliputi bermain, humor, antusiasme, tertawa. Itu nggih Bapak Ibu termasuk healing nggih. Sepertinya kita butuh. Selanjutnya, ya kita sudah memasuki motivasi. Kurang satu nggih. Kebutuhan iman kepada Tuhan. Itu masuk ke kasih sayang, Pak. Kasih sayangnya Allah kita. Dilebok-leboknya saya masuk di situ nggih. Iku pun teorine semono. Oke, kita masuk yang berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia, di mana ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kembali nih Pak. Ini. Oke, selanjutnya ini kita akan melihat posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Di mana posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima, maaf ini saya ketik, yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kita sebagai pendidik kita sedang memasuki posisi kontrol yang mana ya? Kita simak untuk video berikut ini. Itu mari tak pelajari loh. Aku bener satu kok. Nek kita belajar. Ini yang masih PMN di rumah sakit. Iya. Jadi nyambung derengnya. Nyambung.
berbahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini kasus yang pertama, Aren dan juga gurunya sebagai posisi penghukum. Ini kayak menekan kaki kau. Pas keluar dan kasih main. Karen, benar pi. Sini kamu. Itu benar pi kali aku pi. Buatan kelas 25. 25 Bu. Mau saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kasih dia terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kenapa kamu sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dan menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggurui. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa melihat kamu. Duh, Duh, Gusti Naren. Kamu suka Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu pelajari? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan
menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, ini posisi guru sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya bawa ngajak saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Padahal kan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap kena cenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Betul. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang terakhir aja satu nggak? Yang terakhir aja. Masih soalan terus ya? Yang terakhir posisi pemantau gitu. Terakhir lah kembali ke bagus. Terakhir aja. Oh, bagus. Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus bersekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Karen sudah tahu konsekuensinya tidak terlambat aja. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir, posisi manajer. Seorang guru sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, baik, ini tadi merupakan video dari posisi kontrol seorang guru, ya. Di mana posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita sudah posisi manajer atau belum, ya? Kalau saya sendiri terus terang belum bisa sebelumnya menjadi manajer. Nah, semoga depannya kita bisa. Itu tadi sudah diberitahu oleh Pak Nur. Bagaimana kalau misalnya dikombinasikan? Mungkin memang perlu, kalau untuk apalagi di peserta didik kita di taraf SD ini, memang kita masih ke 5-5-nya, ke lebih dominan yang 4, Kalau manajer memang kita berupaya untuk bagaimana merefleksikan peserta didik itu menyadari atas kesalahannya sendiri. Oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya mengenai keyakinan kelas. Mengapa ada keyakinan atau kesepakatan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, sekarang yang dicanangkan pemerintah kepada kita sebagai pendidik diminta membuat bersama-sama dengan para peserta didik kita, membuat kolaborasi mengenai keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi bukan seorang pendidik lagi yang membuat peraturan kelas, tetapi anak-anak yang membuat. Mereka yang menyepakati sendiri, yang membuat keyakinan kelas di kelasnya sendiri. Ini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan yang telah disepakati daripada hanya mengikuti aturan. Nah, poinnya di sini. Jadi kalau kita yang membuat peraturan, anak-anak hanya diutus untuk harus dilaksanakan peraturannya. Ini. Berbeda lagi kalau anak-anak yang diminta untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Mereka tidak akan merasa terpaksa atau tertekan untuk melaksanakan keyakinan yang telah mereka sepakati. Ini merupakan langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, pernyataan keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kalimatnya juga sedikit agar mudah diingat oleh peserta didik.
Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Jadi misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6, ketika membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, tentunya isinya juga akan berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Kalau memang membuat kesepakatan atau keyakinan sekolah, maka melibatkan seluruh warga sekolah. Ini merupakan contoh kegiatan pembentukan kesepakatan kelas 4 yang sudah saya laksanakan. Jadi anak-anak membuat kalimat pernyataan positif mengenai keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Jadi mereka menuliskannya di sticky notes yang sudah saya bagikan. Kemudian mereka menempelkannya bersama-sama. Semua siswa terlibat. Dan ini yang kita sepakati. Jadi kita tempel. Kemudian tugas kita sebagai guru untuk merekapnya. Setelah merekapnya, hendaknya kesepakatan kelas itu kita ketik, kemudian kita cetak dan kita tempel di kelas supaya peserta didik tetap bisa membaca dan mengingat keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke, materi yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi, di mana di dalamnya ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini merupakan contoh kalimatnya dalam menstabilkan identitas. Seperti yang sudah kita lihat di video tadi ya, ada yang menyatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini merupakan 2 contoh kalimat dari bagian menstabilkan identitas. Kalau bagian yang kedua, validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu merupakan 2 contoh kalimat dari tindakan kita yang kedua dalam segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi seperti tadi di contoh video pada posisi manajer, guru aksennya menanyakan keyakinan kelas apa Naren yang kamu ketahui mengenai tindakannya itu. Jadi ditanyakan seperti itu. Kemudian contoh kalimat yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini merupakan contoh-contoh kalimat yang saya tuliskan di sini dari 3 tahapan segitiga restitusi. Tahapan pertama tadi kan menstabilkan identitas, yang didasarkan dari prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Semua manusia termasuk kita dan juga peserta didik kita tentunya pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini kita sebagai pendidik, ketika peserta didik kita melakukan sebuah kesalahan, dalam tahapan yang pertama kita bisa mengucapkan ini hanya 4 contoh yang saya tuliskan. Misalnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Yang keempat, ibu atau bapak tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi itu yang diharapkan sebagai pendidik, kita bisa melakukan ini dulu kepada peserta didik yang membuat kesalahan, jadi tidak langsung menghardiknya. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Didasarkan dari prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 4 kalimat yang saya tuliskan sebagai contoh dari tindakan yang kedua pada tahap segitiga restitusi. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Pada tahapan terakhir,
dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan yang didasarkan dari prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. 4 contoh kalimat yang bisa kita utarakan kepada peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Jadi diingatkan kembali mengenai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada salah satu peserta didik saya. Terima kasih Mbak Sofia. Mbak Sofia tahu tidak kenapa dipanggil tidak? Oke Bapak Ibu, ngapunten, ini adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di minggu lalu. Kemudian untuk terakhir penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai pendidik memiliki standar kepribadian, profesional dan juga sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau kita berusaha sebagai manajer yang menuntun para peserta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, baik Bapak Ibu, ini materi yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif yang sudah saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak, di mana saya harus mengibaskan kepada panjenengan semua. Nah, untuk sesi berikutnya sebelum diakhiri, monggo barangkali Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalamannya mengenai menangani peserta didik di kelasnya, baik saat melakukan kesalahan maupun juga ketika membuat keyakinan ataupun kesepakatan kelas. Monggo dipersilakan. Iya, monggo bantu. Berpengalaman, tapi saya tanya tentang contoh dari kesepakatan kelas kalau tidak salah tadi itu yang disusun oleh peserta didik sekelas gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini memberikan bahwa dulu itu guru berfungsi sebagai 3 hal. Yang pertama sebagai polisi, yang kedua sebagai teman, kemudian yang ketiga sebagai orang tua. Tapi sekarang guru berfungsi menjadi 5 kontrol tadi. Yang
dulu itu yang menjadi teman itu ya kapan kita menjadi teman pada saat-saat tertentu, kapan kita menjadi polisi pada saat-saat tertentu, dan kapan kita sebagai orang tua itu pada saat-saat tertentu. Walaupun tiga menurut kami itu bisa berfungsi sebagai 5 kontrol. Itu Bu Dina, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nur Aini yang telah membagikan pengalaman dan pengetahuannya mengenai posisi kontrol dulu. Kemudian juga pertanyaannya mengenai keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ini. Kalau yang sudah saya terapkan di kelas 4, kebetulan untuk sticky note-nya juga masih saya simpan, tapi memang lupa tidak saya dokumentasikan secara khusus yang berisi sticky note yang tulisannya anak-anak. Jadi isinya ada yang seperti ini. Memang masih ada yang membuat pernyataan negatif. Contohnya tidak makan dan minum di dalam kelas. Tuh. Kemudian ada juga yang kalau piket datangnya lebih pagi. Memang kalimatnya anak-anak kan lebih singkat dan sederhana ya. Kemudian ada yang tidak madani orang tua. Ada yang seperti itu Pak memang. Jadi dari kebetulan saat saya membuat keyakinan kelas itu ada yang tidak masuk. Jadi ada 19 jawaban dari peserta didik saya yang menuliskan mengenai keyakinan kelas. Memang menuliskannya kan sendiri-sendiri. Jadi ada yang beberapa pemikiran itu sama. Kemudian saya rekap, saya ubah menjadi kalimat yang lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak, dan saya buat itu Pak, mohon izin, di yang paling pojok kanan yang atas, kesepakatan kelas 4. Nah, jadi itu hasil dari anak-anak yang saya rekap, kemudian saya buat di Canva, saya cetak, saya pajang di situ supaya anak-anak bisa mengingat mengenai kesepakatan yang sudah dibuat, meskipun itu sudah terkontaminasi dengan bahasa saya, sudah saya olah bahasanya. Seperti itu Pak Nur. Nggih, monggo Bapak Ibu guru yang lain. Nggih, monggo. Kesepakatan kelas. Pengalaman kami di kelas 5 itu seluruh anak-anak itu saya berikan gambaran kelas impian. Jadi ayo anak-anak kita sekarang mulai memikirkan atau ya kita ingin kelas kita menjadi kelas yang bagaimana. Impian anak-anak itu kelas kita menjadi kelas yang bagaimana gitu. Jadi anak-anak saya suruh untuk menulis dulu di buku, katakanlah oret-oretan gitu ya Bu. Kelas yang bagaimana yang kita inginkan, terus bagaimana sikap kita di dalam kelas ini sehingga tercipta rasa nyaman dengan teman saling menghormati. Setelah itu saya suruh menulis ke papan kita satu-satu yang kamu inginkan apa, semuanya menulis. Jadi kan banyak waktu itu. Karena satu kelas kan berjumlah 23 siswa. Setelah tertulis di papan, kan tidak mungkin kita tuliskan semuanya ya. Karena setahu saya kesepakatan kelas itu harus sederhana, bahasanya singkat, kemudian tidak begitu banyak, sehingga anak-anak bisa mengingat, sehingga bisa melakukan apa yang telah mereka sepakati. Akhirnya saya pilih beberapa dari usulan anak-anak itu yang mudah diingat dan yang paling yang paling penting di antaranya yaitu ada rasa tanggung jawab, rasa jujur, saling menghormati. Pokoknya yang mewakili dari keinginan anak-anak. Misalnya menghormati kan bisa dari impian anak-anak yang tidak ada wadah-wadahan dengan orang tua seperti kasih tadi, mengejek temannya. Nah itu kita rangkum dari dalam sikap saling menghormati. Demikian sudah saya rangkum, mungkin isinya itu hanya 7. Bisa saya bagi bersama teman-teman. Mungkin dari teman-teman nanti ada yang lebih baik lagi. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Nas. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya
mengenai keyakinan kelas atau yang disebut dari kelas 5 kelas impian. Jadi bagaimana apa yang mereka mimpikan, mereka harapkan dari kelas itu. Oke, selanjutnya Pak Aziz sudah kata yang monggo. Bertanya, semisal kalau anak-anak melanggar atau tidak melakukan kesepakatan, itu bagaimana? Dihukumnya itu dengan kesepakatan satu kelas atau kesepakatan yang lainnya atau bagaimana? Buat teman-teman. Orang oleh dihukum. Bukan efek jerah, Bu. Belum tanggapannya jelas. Iya. Oke, matur nuwun untuk pertanyaan dari Pak Aziz. Monggo Bu As bisa menanggapi. Dari materi yang diberikan ke kita, saya tahu kadang saya juga menghukum, tapi yang benar itu tetap D itu Pak. D yang bawa sendiri itu kayak E. Salah ketik. Oh ya, jadi kita tetap sebagai manajer, jadi membuat mereka itu ada rasa pembenahan dalam diri mereka sendiri. Jadi intrinsik bukan ekstrinsik yang dimasukkan. Entah bagaimana caranya, karena anak satu dan yang lainnya otomatis tidak sama penerimaannya, tidak sama pemikirannya, hasilnya pun tidak sama. Tapi bagaimanapun kita secara ilmu teori itu butuh manajer bukan hukuman. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasan Pak Aziz sudah sering melengkapi. Jadi itu tadi karena peserta didik yang membuat kesepakatan kelas. Jadi kalaupun ada yang melakukan kesalahan, bagaimana kesepakatan kelas yang sudah dibentuk itu tadi? Ingat lagi Pak Aziz. Karena waktunya sudah siang, sebelum kami tutup, mohon izin untuk Bapak Kepala Sekolah, monggo bisa memberikan refleksinya pada kegiatan hari ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan pada pagi yang hingga siang hari ini telah selesai dengan baik, dan mudah-mudahan dari ilmu yang telah disampaikan oleh CGP bisa kita pahami dan kita jadikan ilmu bagi kita semua. Walaupun kita sehari-harinya sudah menjalankan hal itu, namun ada beberapa hal yang mungkin belum tersampaikan kepada kita, maka dengan ilmu yang baru ini bisa menjadi pedoman bagi kita ke depan, sehingga ada perubahan di lembaga SDN Pakis 2. Dan juga mari ilmu yang sedikit ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita pahami, sehingga kita bisa merubah mindset dari siswa-siswa yang dulunya kita bertindak sebagai pendidik, maka sekarang kita sebagai manajer. Terima kasih kami sampaikan kepada CGP telah melaksanakan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan refleksi dan umpan baliknya pada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah berkolaborasi dan kita belajar bersama pada hari ini mengenai budaya positif yang semoga nanti bisa memberikan dampak positif dan juga manfaat di sekolah kita, khususnya untuk para peserta didik kita. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, kita akhiri dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Aini. Kepada Bapak Nur Aini dipersilakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak didik kita, terutama anak-anak kita, dijadikan anak yang soleh-solehah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Allahumma nabil qulubana kama nafas samawati wa tabana atas rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhamdulillah mustaqam dan la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma ja'alna wa auladana wa tabidana wa amdatina wa zatina wa qawmina min al-ilmi wa al-khairi wa al salama wa la tajalna wa ayyam min al-sur wa al-rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka al-afal wal dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liridullah al-Fatihah. Amin. Terima kasih banyak disampaikan kepada Bapak Nuraini yang sudah memimpin doa pada hari ini. Baik Bapak Ibu Guru dan juga Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, terima kasih banyak atas partisipasi dan dukungan pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih sangat banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bapak Ibu nyuwun foto bersama rumiyin. Sekarang itu materinya di depan menyebarkan dengan rekan sejarah. Sono Bu, anak kesempatan. Itu dinas ya, kalau saya kan juga. Ini dulu. Untuk model gambar PMP, aksi nyata. Ini yang saya ya ada dihapus tulisannya. Lalu kalau yang begini, kita lihat ini. Aku saya ayo. Masuk sana. Nanti aja semuanya dulu Bu. Sekarang aja dokumentasinya Bu Vita. Nanti baru download Bu. Belum dia itu saya ngobrol. Enggak, di sini. Itu background dari di sini. bukan dengan Pak Cuci senangannya kalau sisanya bos kakak cinane gula bos. Di sini biar backgroundnya kelihatan. Backgroundnya kan menggunakan solot. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia, saya murid kelas 4. Menurut saya, keyakinan kelas itu penting karena menumbuhkan sikap disiplin bagi saya dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ilham Akhira. Saya kelas 4. Bagi saya keyakinan kelas itu penting karena bisa membuat kami lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merinda Sari. Saya murid kelas 4. Menurut saya keyakinan kelas itu penting karena membuat saya dan teman-teman lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid, murid kelas 4. Menurut saya keyakinan kelas itu penting dalam menciptakan suasana kelas yang nyaman dan disiplin. Terima kasih.